Indonesia digegerkan kabar kematian perempuan bernama Wayan Mirna Salihin. Mewawancarai Jessica Kumala Wongso, saksi kunci kematian Mirna, dan Ayah berikut Wayan Mirna curhatan Salihin, Jessica. Darmawan Salihin menceritakan Setelah secara terbuka ditunggu-tunggu, jaksa rentetan penuntut umum akhirnya memutar rekaman dari CCTV sidang Cafe kasus Olivia. kopi bersianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Tidak, saya tidak menyesal karena saya tidak berbuat apa yang dituduhkan kepada saya. Tidak merasa menyesal? Tidak, Yang Mulia. Apakah kalian masih ingat dengan sebuah berita pembunuhan berencana yang pernah ramai diperbincangkan di tahun 2016 silam? Kasus ini begitu ramai sehingga banyak masyarakat mengenalnya sebagai kasus kopi sianida. Di video kali ini kita akan mengkaji dan mengingat kembali rangkaian kasus ini lebih dalam. Kita akan membahas mengenai motif, penyebab, kronologi, hingga pasal-pasal yang dikenai dalam kasus ini. Kasus ini terjadi di salah satu restoran di kawasan Mall Jakarta Pusat. Lebih tepatnya ialah restoran Oliver di Grand Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso atau biasa disebut dengan Jessica ialah pelaku terpidana di balik pembunuhan berencana kasus kopi sianida. Ia melakukan aksinya kepada Wayan Mirna Salihin atau biasa dipanggil Mirna, sahabat dekatnya selama menempuh pendidikan di Australia. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, dalam jasad Mirna ditemukan sejumlah kandungan bahan korosif di cairan kopi yang diminum oleh Mirna. Bahan korosif tersebut ialah cairan natrium sianida atau NaCN sejumlah 298 mg. Dosis ini jauh lebih besar dari dosis mematikan yang dapat diterima oleh manusia, sehingga cairan ini menyebabkan erosi pada lambung yang kemudian menjadi penyebab dari kematian korban. Tidak ada bukti, saksi, maupun pelaksanaan otopsi yang dapat memperkuat dan mengungkap motif sebenarnya di balik pembunuhan Mirna. Tetapi menurut jaksa, motif di balik pembunuhan berencana ini ialah rasa sakit hati dan dendam pelaku kepada korban atas nasihat terkait hubungan asmaranya. Sedangkan untuk motif judek pastinya ialah rasa iri hati pelaku saat melihat kemesraan korban dengan suaminya ketika mereka bertemu pada 8 Desember 2015 silam. Kejadian ini bermula pada tanggal 5 Desember 2015 di mana Jessica mulai menghubungi Mirna dan berencana kembali ke Indonesia. 2 hari setelahnya, pertemuan pertama mereka di Indonesia terjadi. Pada tanggal 6 Januari 2016, Jessica mengajak teman-temannya yaitu Mirna, Hani, dan Vera untuk bertemu di restoran Oliver dengan dalih ingin mentraktir mereka. Di hari yang sama, Jessica sampai duluan di lokasi perjanjian. Ia melihat keadaan di dalam restoran sebelum pergi ke Bath and Body Works untuk membeli 3 buah sabun dan kemudian kembali ke restoran Oliver untuk memesan meja nomor 54, 2 buah minuman koktail serta Vietnam Ice Coffee. Di dalam restoran Oliver pada pukul 16.30, Jessica meletakkan bingkisan 3 buah sabun yang dibelinya untuk menutupi pandangan orang lain dan mulai memasukkan racun sianida ke dalam gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang sudah dipesannya. Pada pukul 17.18, Mirna dan Hani sampai di restoran Oliver, di mana Mirna duduk tepat di depan gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun sianida. Melihat segelas kopi yang sudah dipesankan oleh Jessica terlebih dahulu, membuat Mirna mengucapkan terima kasih dan langsung meminumnya. 2 menit kemudian, Mirna secara tiba-tiba pingsan dalam keadaan duduk dengan mulut yang mengeluarkan buih, pandangan mata kosong, serta kejang-kejang. Ketika sampai di rumah sakit, Mirna sudah tidak dapat tertolong dan kemudian meninggal. Penyelidikan mengenai meninggalnya Mirna secara tiba-tiba mengantarkan kepada penemuan beberapa bukti serta saksi yang mengarah kepada Jessica sebagai pelaku yang menuangkan cairan sianida ke dalam kopi Mirna. Setelah rangkaian penyelidikan dilakukan, pada 7 Maret 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa Jessica adalah pelaku terpidana dari kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan beban tahanan seumur hidup atau 20 tahun penjara. Hingga pada saat ini, Jessica masih berada di bawah rumah tahanan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, dan menjalani vonis 20 tahun penjara.